Tuhan tidak hanya ingin supaya kita hidup di dunia ini dengan baik, bahkan mungkin bahagia, tetapi berakhir dengan kematian dan maut dan hukuman kekal. Tuhan ingin supaya kita mengalami kehidupan yang baik dan bertahan tetap baik dan menjadi semakin baik, bukan hanya di dunia ini, tetapi sampai dalam kekekalan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Kalau pada sesi yang lalu, ketika saya menyampaikan tentang Nabi Yeremia, saya mengajak Bapak Ibu untuk lebih memperhatikan bangsa Yehuda yang menerima firman dari Nabi Yeremia. Dan dalam sesi kali ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan apa yang terjadi, apa yang ada dalam diri Nabi Yeremia. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengasihi kami bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan tetap setia di sepanjang kehidupan kami, dan bahkan Tuhan sedang terus menuntun kami untuk sampai kepada rancangan Tuhan yang terbaik. Mari Tuhan pimpin hidup kami. Demikian juga jikalau kami akan sekali lagi duduk di sekeliling firman Tuhan. Bukakanlah hati pikiran kami, keinsiapan kami. Jadikan Alkitab huruf-huruf ini menjadi firman Tuhan yang hidup, yang menyapa, menyentuh, mempengaruhi, dan menguasai kami. Mari Tuhan, kami memohon supaya Tuhan menolong, baik kami yang akan menerima firman Tuhan, dan juga alat yang menjadi perantaraan firman. Layakkan, kuduskan, dan mampukanlah Ia. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saya ajak membaca dari kitab Yeremia pasal yang ke-15. Yeremia pasal yang ke-15, ayat 15 sampai dengan 21. Yeremia 15 mulai ayat 15 dituliskan demikian. Engkau mengetahui, ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabarmu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung cela oleh karena Engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Ya Tuhan Allah semesta alam, tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersendau gurau. Karena tekanan tangan-Mu aku duduk sendirian. Sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat parah, sukar disembuhkan? Sungguh, Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu beginilah jawab Tuhan, jika Engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka.
terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yeremia yang dipersiapkan Tuhan untuk berkarya pada masa gelap kerajaan Yehuda, ketika Yehuda akan runtuh oleh karena segala perbuatan yang tidak adil, tidak benar, terutama oleh karena mereka membelakangi Tuhan, oleh karena mereka meninggalkan Tuhan, oleh karena mereka menyembah berhala-berhala, Allah-Allah yang sesungguhnya bukan Allah. Dan dalam rangka itulah Tuhan sudah mengirimkan Nabi Yeremia. Nabi Yeremia melakukan apa yang ditugaskan Tuhan, menyampaikan teguran, menyampaikan peringatan, menyampaikan hukuman Tuhan. Dan bangsa Yehuda yang menerima firman Tuhan ternyata tidak menanggapi dengan baik dan positif, justru melawan Nabi Yeremia, mau membunuh Nabi Yeremia. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam diri Yeremia ketika dia melakukan tugasnya sebagai Nabi Tuhan, maupun ketika dia berhadapan dengan bangsanya. Di dalam bagian yang sudah saya bacakan tadi, kita menemukan bahwa Yeremia ternyata mengalami pergumulan yang berat. Saya mencoba untuk menunjukkan ayat-ayat ini sekali lagi. Di dalam bagian yang sudah saya bacakan tadi, dikatakan di sana Yeremia melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Tetapi justru karena melayani Tuhan, Yeremia mendapatkan celah. Karena Yeremia melayani Tuhan dan Yeremia ditolak, ia tidak pernah bisa hadir di tengah-tengah perkumpulan orang banyak bangsanya untuk bersendagurau. Yeremia selalu dalam posisi sendirian, dan bahkan itu pun dia dipengaruhi oleh Tuhan melihat kejahatan dosa bangsanya, sehingga dia diliputi dengan perasaan geram. Tetapi pada sisi yang lain, Yeremia menyadari bahwa jikalau bangsanya tetap melakukan dosa-dosa mereka, mereka akan dimusnahkan oleh Tuhan. Yeremia berduka untuk bangsanya, dan sekaligus dia juga terluka oleh karena perlakuan jahat bangsanya. Bangsanya memang sudah tidak bisa lagi ditolong. Bangsanya memang akan segera dihukum oleh Tuhan. Tetapi Yeremia mengalami penderitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa kali Yeremia mengungkapkan pergumulannya oleh karena dia ditetapkan sebagai nabi. Dia merasa apa yang ditugaskan Tuhan kepadanya itu terlalu berat. Mari saya tunjukkan di bagian yang lain. Yeremia pasal yang ke-20 ayat 8c dan 9. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat Dia, Tuhan, dan tidak mau mengucapkan firman-Nya lagi demi nama-Nya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya,
tetapi aku tidak sanggup. Yeremia menerima tugas yang berat, tetapi jikalau dia akan berhenti, tidak lagi mengingat Tuhan dan tidak lagi menyampaikan firman Tuhan, Yeremia merasa bahwa Tuhan memaksa dia untuk melakukannya. Oleh karena firman Tuhan itu seperti api yang membuat dia merasa terbakar. Yeremia dipaksa untuk menyampaikan firman Tuhan, api Tuhan ini. Mari kita lanjutkan. Di dalam pasal yang ke-20 ayat 7 dan 8, Yeremia mengucapkan kata-katanya, "Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, aku terpaksa berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari." Yeremia menyampaikan firman Tuhan, tetapi firman Tuhan yang ia sampaikan membuat dia dicemooh, membuat dia dicela, membuat ia ditolak, membuat ia mengalami perlakuan yang buruk. Tetapi jikalau ia ingin berhenti tidak menyampaikan firman Tuhan, Yeremia merasa Tuhan yang memaksa, Tuhan menundukkan dia, dan dia tidak cukup kuat untuk melawan, untuk akhirnya tetap melakukan penugasan Tuhan yang membuat dia dicela dan dicemooh sepanjang hari. Seperti sebuah lingkar menyampaikan firman Tuhan, tetapi membuat dia dicemooh, membuat dia diasingkan, ditolak, ingin berhenti menyampaikan firman Tuhan, tetapi Tuhan tetap memaksa dia, menundukkan dia untuk melakukan bagiannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita menemukan beberapa bagian yang merupakan ungkapan isi hati Yeremia. Dan bahkan ungkapan isi hati Yeremia ini ditujukan kepada Tuhan. Tidak banyak kita menemukan ungkapan seperti Yeremia ini. Dan bahkan Yeremia beberapa kali menyesali kelahirannya, menyesali bahwa dia tetap hidup. Salah satunya, "Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan? Melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dengan malu." Mengapa dia harus hidup untuk melakukan hal-hal yang membuat dia berbeban berat, membuat dia menjadi tertawaan, cemoohan, ditolak, membuat dia menderita, tersakiti? Apakah dia hidup hanya untuk melihat kesusahan dan mengalami kedukaan, baik karena bangsanya yang akan dihukum Tuhan, maupun apa yang terjadi dalam hidupnya sendiri? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak berkeberatan untuk kita ini mengungkapkan isi hati kita apa adanya. Karena kita tidak mengungkapkan isi hati kita apa adanya pun, Tuhan tahu. Tuhan ingin kita seperti anak yang percaya bahwa Bapaknya itu baik. Bahkan ketika kita tidak sependapat dengan Bapa kita. Ungkapan-ungkapan Yeremia yang sepertinya menyalahkan Tuhan, memaksa dia, menundukkan dia sehingga dia menderita, beroleh jawaban dari Tuhan. Paling tidak kita menemukan dalam dua bagian. Di bagian awal pasal 12 ayat 5 dan 6, Tuhan berkata kepada Yeremia,
Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa aman, apakah yang akan kau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu, mereka sendiri juga berkhianat terhadap engkau. Mereka juga bersama-sama di belakangmu. Janganlah percaya kepada mereka, sekalipun mereka berkata manis kepadamu. Tuhan mengatakan bahwa yang menolak Yeremia bukan cuma orang-orang luar, tetapi keluarga Yeremia sendiri menolak Yeremia. Dan Tuhan mengatakan, kalau kamu tidak cukup kuat, sementara yang akan kamu hadapi semakin berat, bagaimana mungkin kamu bisa bertahan? Di dalam bagian selanjutnya kita menemukan kalimat-kalimat yang merupakan jawaban Tuhan. Sebab beginilah jawab Tuhan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Kepada bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok kubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau tetapi tidak dapat mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bagian yang sudah saya bacakan tadi, Yeremia harus percaya Tuhan. Yeremia harus percaya bahwa Tuhan tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Yeremia harus meyakini bahwa bangsanya memang jahat, sedemikian jahat sehingga hukuman Tuhan harus dijatuhkan atas mereka. Dan Tuhan berkata, mereka memusuhi engkau. Tetapi kalaupun mereka berbaik kepada engkau, tidak perlu engkau berbaik kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Yeremia sesungguhnya juga mengungkapkan salah satu bagian yang indah. Kalau boleh dikatakan indah, oleh karena Yeremia tidak diperkenankan oleh Tuhan untuk menikah. Oleh karena orang-orang dari bangsanya, oleh Tuhan dikatakan sebagai orang-orang yang jahat, orang-orang yang fasik, orang-orang yang berdosa, dan akan dihukum oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yeremia juga mengungkapkan pengalamannya ketika dia mengalami bahwa ternyata bangsanya membalas air susunya dengan air tuba. Di dalam pasal 11 ayat 19, Yeremia berkata, "Tetapi aku dahulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Kata mereka, mari kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Mari kita lenyapkan dari negeri orang-orang yang hidup sehingga namanya tidak diingat orang lagi." 2 kali Yeremia menulis marilah merupakan ucapan dari bangsanya untuk berbuat jahat kepada dia. Kata marilah yang mengingat pada saat di mana Tuhan akan menghukum umat manusia dengan air bah. Marilah kita membuat batu bata. Marilah kita mendirikan kota yang menaranya sampai ke langit. Marilah kita mencari nama. Kesepakatan persekutuan tetapi untuk berbuat jahat. Dan
Yeremia ternyata korban dari persetongkolan bangsanya ini. Dikatakan lebih lanjut, orang-orang bangsanya berkata, marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran. Orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri dan memperhatikan setiap perkataannya. Pasal 18 ayat 18. Sekali lagi muncul kata, marilah kita memukul dia, memukul Yeremia dengan bahasanya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yeremia mengadukan apa yang merupakan peristiwa hidupnya kepada Tuhan. Perhatikanlah aku ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Namun mereka menggali pelubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka supaya amarahmu disurutkan dari mereka. Pasal 18 ayat 19 dan 20. Tetapi Engkau ya Tuhan, Engkau mengetahui segala rancangan mereka untuk membunuh aku. Janganlah ampuni kesalahan mereka dan janganlah hapuskan dosa mereka dari hadapanmu. Tetapi biarlah mereka tersandung di hadapanmu. Bertindaklah pada hari murkamu terhadap mereka. Pasal 18 ayat yang ke-23. Yeremia akhirnya menyadari bahwa bangsanya memang jahat. Bukan saja mereka bertindak jahat meninggalkan Tuhan, membelakangi Tuhan, menyembah dewa-dewa Allah-Allah yang bukan Allah, menyakiti hati Tuhan. Tetapi mereka pun melakukan segala yang jahat, ketidakadilan, penindasan, dan bahkan juga yang dialami Yeremia sendiri. Yeremia melakukan apa yang baik bagi mereka, berusaha menghindarkan mereka dari hukuman Tuhan, tetapi mereka justru berupaya untuk membunuh Yeremia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kenyataannya Yeremia tidak berhasil untuk membawa bangsanya ini bertobat dan terhindar dari hukuman Tuhan. Dan Yeremia walaupun ditolak, walaupun dia tidak diterima, bahkan walaupun dia dibunuh, Yeremia melihat betapa apa yang akan terjadi atas bangsanya. Ketika hukuman Tuhan itu nanti akan menimpa mereka, sungguh-sungguh sebuah malapetaka yang dahsyat dan mengerikan. Oleh karena itu, Yeremia sesungguhnya menangisi bangsanya. Dan gambaran Nabi Yeremia yang menangis ini sudah muncul dalam beberapa bagian ketika Yeremia melihat bahwa bangsanya ternyata adalah bangsa yang jahat. Di dalam pasal 8 ayat 18 dituliskan, tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa aku, hatiku sakit pedih. Pasal yang ke-8 ayat 21, karena luka putri bangsaku, hatiku luka, aku berkabung, kedahsyatan telah menyergap aku. Pasal 9 ayat 1, sekiranya kepalaku penuh air dan mataku menjadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Dan 13 ayat 17, jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat tersembunyi oleh karena kesombonganmu. Air mataku akan berlinang-linang
bahkan akan bercucuran. Oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yeremia menangisi ketegaran hati bangsanya. Yeremia menangisi nasib, kalau boleh memakai kata nasib, bangsanya. Ketika akhirnya kerajaan Yehuda dimusnahkan oleh kerajaan Babel. Orang-orang yang akan mati karena pedang, orang-orang yang akan mati karena kelaparan, orang-orang yang akan mati karena sampar, orang-orang yang akan dibawa ke pembuangan sebagai budak-budak. Yeremia berduka. Dan kitab Ratapan sesungguhnya katanya ditulis oleh Nabi Yeremia ketika dia akhirnya sungguh menyaksikan tentara Babel datang dan memusnahkan kerajaan Yehuda dan memusnahkan kehidupan bangsanya. Yeremia meratap, Yeremia menangis. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melewati zaman Yeremia sampai akhir perjanjian lama, sampai di zaman Tuhan Yesus, ketika Yesus bertanya, menurut kata orang, siapakah aku ini? Dan murid-muridnya menjawab, Elia, Yohanes Pembaptis, salah seorang dari antara nabi. Dan Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-14 juga menyebutkan nama Yeremia. Betapa menariknya. Sekitar 500 tahun sesudah Yeremia mengakhiri pelayanannya yang sepertinya tanpa hasil, orang masih mengenang Yeremia, masih menyebut nama Yeremia. Dan ketika mereka menyaksikan kehidupan Tuhan Yesus, mereka segera mengingat Yeremia. Oleh karena ada yang sama di antara Yesus dan Yeremia. Salah satunya adalah Yesus mentaati Bapaknya dan diutus oleh Bapaknya. Tetapi Yesus ditolak oleh bangsanya dan bahkan mengalami penderitaan oleh karena dibunuh bangsanya. Yeremia diutus oleh Tuhan, ditolak oleh bangsanya. Tetapi Yeremia disakiti, ditawan, dimasukkan ke dalam ruang air di bawah tanah, ke dalam perigi yang berisi lumpur, dan bahkan akhirnya dibawa ikut lari ke Mesir. Tetapi Yeremia tidak dibunuh. Yesus dibunuh oleh bangsanya sendiri, memakai tangan tentara Romawi. Dan orang-orang melihat dalam kehidupan Yesus, kasihnya kepada bangsanya, kasihnya kepada umat manusia. Mari saya tunjukkan di dalam Lukas pasal yang ke-19. Dikatakan di dalam Lukas pasal yang ke-19, ketika Yesus menyaksikan bait suci. Ayat yang ke-41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu bata pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau Yeremia menyaksikan Yerusalem pun akhirnya jatuh, Tuhan Yesus sudah melihat bahwa Yerusalem akan kembali jatuh sesudah dikepung oleh tentara Romawi di bawah Jenderal Titus. Dan
orang-orang Yahudi akan mengalami seperti zaman Yeremia. Sebagian mati dibunuh, sebagian mati kelaparan, dan sebagian akan diangkut sebagai budak. Kali ini budak orang-orang Romawi. Orang mengingat Yesus yang sering kali juga menangis. Di dalam Yohanes pasal yang ke-11, ketika Yesus melihat Maria, Marta, dan orang-orang di sekeliling mereka menangisi Lazarus yang sudah meninggal, Yesus ikut menangis, menyaksikan betapa tidak berdayanya, betapa rapuhnya manusia terhadap kuasa kematian, terhadap dosa. Dan Yesus menangis bersama dengan mereka yang menangis. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yeremia adalah gambaran dari Yesus. Seperti Tuhan mengutus Yeremia, Tuhan mengutus Yesus. Seperti Tuhan mengorbankan Yeremia, Tuhan mengorbankan Yesus. Seperti Yeremia ditolak oleh bangsanya, Yesus ditolak oleh bangsanya. Dan seperti Yeremia menderita oleh karena kejahatan bangsanya, Yesus menderita sampai dibunuh oleh bangsanya. Dan Yeremia yang mengasihi Tuhan dan mengasihi bangsanya menderita dan menangis. Yesus yang mentaati Bapanya karena kasih dan mengasihi manusia karena ia itu bersedia berkorban. Yesus pun menderita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau Allah mengorbankan Yeremia karena Tuhan mengasihi bangsa Yehuda supaya masih mendapatkan peringatan terakhir, supaya masih mendapatkan panggilan pertobatan terakhir. Jikalau Allah mengorbankan Yesus, dan bahkan Yesus dikorbankan justru karena kasih sayang Tuhan yang besar, supaya umat manusia mendapatkan pengampunan dan keselamatan, maka Tuhan pun akan melakukan hal yang sama di dalam umatnya, di dalam gerejanya. Tuhan sudah membuat hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta mengalami ditempatkan di tempat Yeremia, mengalami ditempatkan di tempat Yesus. Para misionaris yang memberitakan Injil lalu ditangkap dan dianiaya. Para misionaris yang karena Injil dan iman mereka diikat di tiang pancang dan dibakar hidup-hidup. Mereka dikorbankan karena mereka dijadikan saksi sampai kematian terakhir. Mereka tidak beralih dari iman mereka, tidak goyah dari iman mereka. Dan itu menunjukkan apa yang mereka yakini, sungguh-sungguh kebenaran yang mereka pertahankan, termasuk dengan merelakan dirinya mati menderita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bisa jadi sampai pada masa kita ini dan bahkan bisa jadi untuk diri kita, Tuhan mengorbankan seorang hambanya untuk mendoakan kita, untuk mempengaruhi kita, untuk memberitakan kebenaran Injil, firman Tuhan, pengampunan Tuhan, kasih Tuhan. Dan mereka ditolak, mungkin juga kita menolak mereka. Kita bertindak buruk kepada mereka. Mereka harus mengalami yang tidak enak dan bahkan menyakitkan justru karena melayani Tuhan dan melakukan kebaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kalau pada giliran berikutnya ternyata Tuhan mengutus kita untuk menjadi Yeremia. Tuhan mengutus kita untuk seperti Yesus. Tuhan mengasihi ruang lingkup tertentu yang ternyata untuk bisa mempengaruhi lingkup tertentu ini, lingkungan tertentu ini, kelompok orang tertentu ini. Orang yang paling tepat untuk diutus adalah diri kita untuk masuk
kepada mereka karena kita ini punya relasi untuk bisa mendekati mereka. Dan kita sudah menjadi anak Tuhan, mereka belum. Tuhan mengutus kita untuk menyampaikan Injil. Tuhan mengutus kita untuk menunjukkan ketidakbenaran, menegur. Tuhan ingin supaya mereka bertobat. Dan bisa jadi kita mengalami, kita ditolak. Kita tidak diterima dan diperlakukan dengan buruk. Kita menderita. Adakah kita sampai mengalami penderitaan karena Injil? Adakah kita mengalami penderitaan justru karena kita mau berbuat yang baik? Adalah kita mengalami penderitaan karena kita ini orangnya Tuhan dan melakukan kebenaran perintah Tuhan. Adakah sesuatu yang salah Tuhan membiarkan anak-anaknya menderita? Bahkan Tuhan sepertinya mengorbankan anak-anaknya menderita. Kita tahu hati Tuhan tidak berhenti sampai pada menghukum. Karena itu kita menemukan bagian yang indah di dalam kitab Yeremia, yaitu Tuhan tidak berhenti sampai pada hukuman. Oleh karena Yeremia sudah memberitakan bahwa bangsa Yehuda diserahkan 70 tahun kepada Nebukadnezar. Diserahkan 70 tahun di bawah kerajaan Babel. Sesudah itu Tuhan akan memulangkan umatnya. Di dalam Yeremia pasal 31, saya menemukan ayat-ayat yang indah. Saya baca sebagian ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih Tuhan itu kekal. Kasih Tuhan itu tidak terputus. Dan bahkan kejahatan umatnya tidak bisa memutuskan kasih kekal Tuhan. Saya baca selanjutnya. Pasal 31 ayat yang ke-7 bagian B. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Pasal yang ke-31 ayat 7b sampai dengan 9. Hati Tuhan juga ditunjukkan di dalam kitab Yeremia ini. Pasal 31 ayat yang ke-20. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku? Efraim itu Israel, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan akan memulihkan umatnya dari utara, dari Babel. Tetapi janji Tuhan, apa yang mau dikerjakan Tuhan lebih besar daripada itu. Dan itu sudah dinyatakan melalui Yeremia. Di dalam Yeremia pasal 31, ayat 31 sampai dengan 34. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian
yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Yeremia belum mengakhiri perjanjian lama, tetapi Yeremia menubuatkan perjanjian baru. Perjanjian baru yang dikatakan Taurat tidak ditulis pada loh batu, tetapi Taurat yang akan ditulis dalam hati. Kapan itu tergenapi? Apa yang dimaksudkannya? Yeremia menubuatkan melampaui perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru ketika Tuhan Yesus sudah hadir dan berkarya, bahkan ketika Tuhan Yesus sudah disalib dan bangkit dan naik ke surga. Itulah perjanjian yang didirikan oleh Tuhan Yesus, pengampunan dosa oleh karena pengorbanannya. Dan Tuhan Yesus yang naik ke surga, kemudian mengirimkan rohnya yang kudus untuk tinggal dalam hati orang-orang yang percaya kepadanya. Inilah perjanjian baru yang sudah ditulis Yeremia 500 tahun sebelumnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak hanya ingin untuk menghukum, Tuhan ingin untuk memberkati. Tuhan tidak hanya ingin supaya kita hidup di dunia ini dengan baik, bahkan mungkin bahagia, tetapi berakhir dengan kematian dan maut dan hukuman kekal. Tuhan ingin supaya kita mengalami kehidupan yang baik dan bertahan tetap baik dan menjadi semakin baik, bukan hanya di dunia ini, tetapi sampai dalam kekekalan. Karena itu jikalau hamba-hamba Tuhan dikorbankan bahkan selama hidupnya di dunia ini, Tuhan akan memberikan ganjaran, Tuhan akan memberi upah, Tuhan akan menggantikannya dengan sukacita besar di dalam kekekalan. Ibu, bapak, saudara-saudari, kekasih-kekasih Kristus, mari kita berandai-andai dan membayangkan apa yang akan kita ceritakan ketika kita sudah di surga dalam kerajaan Allah. Apakah kita di sana akan bercerita tentang usaha dagang kita, pekerjaan kita di dunia? Apakah kita akan memamerkan tentang keberhasilan kita? Ataukah di surga topik pembicaraannya adalah topik pembicaraan yang berkaitan dengan Tuhan? Apa yang sudah dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita? Dan yang kedua, apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Dan ketika kita di dunia ini diselamatkan Tuhan karena kita percaya dan kita tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan, apakah kita akan masuk surga? Ya, kalau kita percaya kepada Yesus, Dia sudah mengambil hukuman dosa kita, kita bebas dari hukuman. Kita akan bersama dengan Dia. Tetapi itu kan apa yang Yesus lakukan untuk kita. Jikalau di dunia ini kita tidak pernah berbuat untuk Yesus,
Apa yang bisa kita katakan di surga, apa yang bisa kita ceritakan di surga. Dan sebaliknya orang-orang yang karena utusan Tuhan, karena diutus Tuhan, mengalami banyak kesulitan, mengalami banyak penderitaan, bahkan mungkin sampai mereka mengalami kematian martir. Apa yang dianggap sebagai sebuah kekalahan di dunia ini oleh mereka yang membunuh dan menyiksa akan diproklamirkan di surga bahwa mereka yang beriman sampai kematian adalah pemenang-pemenang yang akan mendapat kehormatan besar di surga. Sebuah hal yang sangat membanggakan, sebuah hal yang sangat membahagiakan kalau kita bersedia melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan, dan menderita bagi Tuhan. Adakah kita lupa sebagai orang Kristen bahwa panggilan Yesus adalah barang siapa hendak mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Pada waktu Yesus berjalan ke Yerusalem, Yesus berjalan ke Golgota, Yesus berjalan ke salibnya, Yesus berjalan untuk menderita dan dibunuh. Panggilan Yesus adalah panggilan untuk menderita bersama dengan Dia. Adakah kita orang Kristen yang tidak mengerti panggilan ini? Apakah kita diajarkan bahwa sebagai orang Kristen kita cukup tiap minggu beribadah dan memberi persembahan untuk gereja ala kadarnya serela kita, dan itu sudah memadai dan mencukupi kita dipanggil sebagai anggota gereja? Mungkin kalau ada anggota gereja yang merindukan anggotanya berbuat seperti itu, silahkan saja, tetapi firman Tuhan mengatakan itu bukan gerejanya Yesus. Karena gereja Yesus panggilannya adalah barang siapa hendak mengikut aku, bukan menjadi anggota gereja. Barang siapa hendak mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, bukan aktualisasi diri, menyangkal dirinya dan memikul salibnya, bukan memakai kalung salib berliannya, memikul salibnya dan menderita bersama dengan Yesus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan salah memahami apa yang sesungguhnya merupakan kebenaran Injil. Jangan berdosa kecil maupun besar, karena dosa kecil akan menyebabkan dosa besar, dan akhirnya seringkali dosa bukan lagi mainan kita. Dosa menguasai kita dan kita tidak lagi mampu untuk bertobat dan mendapatkan kebenaran Tuhan. Mari kita memahami apa yang benar. Mari kita membuka diri untuk, kalau perlu, melakukan perubahan, melakukan pertobatan, melakukan apa yang lebih baik lagi, memaksimalkan apa yang sudah baik, selama kita masih mendapat kesempatan dan masih bisa berbuat untuk Tuhan, untuk orang di sekeliling kita, untuk kerajaan Allah. Kiranya Roh Kudus meneguhkan kebenaran ini dalam hati ibu, bapak, saudara-saudari, dan menerjemahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.